Dan juga misalnya jangan kita sambil ngobrol, sambil megang HP gitu. Itu juga sekali lagi meskipun tulus, tapi gaya komunikasinya pun perlu diingat. Dan verbal itu hanya 7%, kecil sekali ya, 7% itu, Ya, 93% tuh yang lain-lainnya. Itu sih yang perlu diingat, Pak Yudi. ya. Kita sering ngomong gini, kamu ya kalau sama temennya aja nurut. Kalau mama yang Hmm. ngomong kamu nggak nurut. Dia mempunyai kedekatan emosi dengan temannya. Lagi dia Iya. sedih, sedih, nilainya jelek, terus temennya bilang gini, udahlah, nggak apa-apa lah, sekali ini jelek, mending kita jajan es dulu. Nanti gampang, Hmm. kita kalau ulangan belajar lagi aja bersama gitu. Tapi kalau mamahnya nilainya jelek, anak langsung, kamu gimana sih belajar? Selamat datang di webinar daring Cipta Aliansi Edukasi dengan topik membangun koneksi orang tua anak melalui bermain. Dan dalam webinar kali ini saya mengundang Ibu Eka Sri dan Ibu Inawati Kusuma Dewi untuk bisa sharing kepada kita semua dari pengalaman beliau. Ibu Eka adalah lulusan Boston College dan MM dari UGM, pernah berkarya di bidang human capital, serta pernah memiliki HR consulting dan learning. Sejak tahun 2016, fokus ke bidang pendidikan inklusi dan kesehatan jiwa dengan mengambil sertifikasi Early Childhood Educator for Special Need and Certified Filial Play Coach. Ibu Eka juga pemilik dan kepala sekolah gym akademik Indonesia Bintaro. Saya perkenalkan Bu Eka. Ya, Selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman semua. Apa kabar semua? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. thank you Bu Eka ya. Terima kasih, Dan Pak Yudi. berikutnya ya, saya perkenalkan Ibu Inawati Kusuma Dewi, seorang Certified Filial Play Coach dan sudah praktek selama 2 tahun sebagai parent coach. Banyak klien yang sudah ditangani beliau dari orang tua dengan usia anak dari 2,5 tahun sampai 12 tahun. Silakan Bu Ina memperkenalkan diri. Semuanya, selamat malam. Nah, sebagai pertanyaan di awal nih, seberapa penting sih connection orang tua dan anak? Boleh di chat ya. Teman-teman bisa ikut aktif ya, ikut terlibat dalam diskusi ya. Seberapa penting sih connection orang tua dan anak? Di sini yang orang tua banyak ya. Oh, sangat penting ya. Jadi kayaknya nggak ada yang bilang nggak penting ya. Penting, pakai banget, penting banget banget ya. Jadi boleh dikatakan seorang anak membangun dirinya dalam lingkungan hubungan ya. Jadi penuh dengan hubungan. Hubungan yang terjalin dalam kehidupan seorang anak akan mempengaruhi semua aspek kehidupan anak, termasuk aspek emosi mental, perilaku, dan akademik. Ya. Jadi kualitas hubungan orang tua dan anak berdampak kepada perilaku agresif. Ini riset dari Harvard ya. Juga anak bisa mengalami anxiety, depresi, dan tidak perform secara akademik kalau tidak punya hubungan yang dekat ya kualitasnya. Ya. Tidak ada orang tua yang sempurna, saya percaya. Oleh karena itu kita terus belajar. Justru ini kesempatannya. Kalau kita mau bisa nyetir mobil, kita harus ambil license ya kan. Eh, untuk kita jadi chef pun, ya kan, kita harus ikut training, ya. Nah, sebagai orang tua memang nggak ada, ya. Tetapi ini adalah peran yang sangat penting, role yang sangat penting, ya. Karena kita dengan belajar, dengan berkembang, ini akan menjadi kebaikan untuk anak-anak kita di masa kini dan masa yang akan datang. Nah, di sosial media kita sering mendengar ya bahwa ada parenting style orang tua yang bisa berbeda-beda. Ya, ada istilah, ada yang tahu jellyfish? Apa itu? Orang tua yang parenting stylenya bagaimana? Ya, terus ada juga dolphin, ya, kalau pernah dengar, ya, tiger mom, ya, ada yang pernah dengar mungkin istilah parenting VOC? Nah, banyak sekali di sosial media kita bisa eh, membaca ya, helikopter parenting. Ada yang tahu nggak? Saya baru dengar nih, mama ambis.
Itu yang kayak gimana tuh mama ambis? Bu Eka atau Bu Ina tahu nggak? Pernah mendengar nggak istilah itu? Iya, mama ambisi banget gitu kan. Iya, kayak gimana tuh, Bu? Kalau 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 dulu saya ingat ada istilah buat seumuran saya itu mother racer katanya ya. Anak-anak Iya, dijadiin korban mother racer, mamanya yang berlomba-lomba ya Kak. Zamannya dulu kita waktu anak masih kecil dibilangnya begitu ya Kak. Ya, Maksudnya ya, iya, mama ambis. ya. Jadi apa namanya, anaknya yang menang, ibunya anaknya mesti menang untuk ibunya supaya happy gitu. Jadi oh iya jadi harus jadi top ya, kayak iya, gitu ya jadi anaknya. ibunya berambisi sekali anaknya tuh juara atau mungkin terkenal seperti itu. Iya, Jadi anaknya oke oke. didorong-dorong sama ibunya gitu, karena ibunya yang berambisi. Jadi yang Wah, sibuk ikut lomba tuh sebenarnya ibunya. Iya, Anaknya kayak jadi pion aja gitu ya. iya betul. aduh. Oke, jadi bayangkan ya, kalau anak misalnya terpaksa, ya kan, dia melakukan bukan yang menjadi keinginannya, ya itu bisa menjadi masalah di kemudian hari, terutama Iya, dalam emosi mentalnya ya. Nah, sebagai orang tua, sebagai teman-teman, kami berharap pertemuan malam hari ini bisa memberikan pencerahan ya kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, saya sambil mau bertanya ya kepada Ibu Eka nih, dari pengalaman membantu anak selama ini, bentuk komunikasi apa yang efektif dalam membangun hubungan orang tua dengan anak, Bu? Boleh sharing sedikit, Bu? iya. Kalau dari pengalaman saya, baik sebagai filial play coach ataupun sebagai mami gitu, sebagai orang tua, eh, komunikasi yang paling bagus dengan anak itu adalah yang memang tulus ya, dari lubuk hati ibunya, maminya atau papinya yang paling dalam. Dan mungkin sedikit saya juga sharing bahwa kadang-kadang orang tua itu suka lupa gitu Kak. Menurut dia, dia sudah ngomong, sudah pernah sampaikan, dan dia merasa harusnya anaknya bisa dengar gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dari teori komunikasi, salah satunya dari Albert, namanya Mehrabian, itu sebenarnya yang verbal itu hanya 7%, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, yang 93% itu justru datangnya dari intonasi, mungkin dari body gesture-nya, bagaimana kita misalnya menatap, bagaimana apakah badan kita misalnya agak ke depan seperti itu gitu. Jadi eh, Bapak Ibu dan teman-teman ini perlu perlu memperhatikan gitu. Jadi jangan merasa bahwa saya udah ngomong kok gitu. Dan memang ngomongnya juga tulus gitu, tapi intonasinya tidak diperhatikan gitu. Kalau intonasi tidak diperhatikan, bisa saja misalnya, iya, mami sayang sama kamu gitu kan. Itu dia akan rasakan. Tapi kalau iya, mami sayang sama kamu, ah, itu intonasinya kan berbeda gitu. Apalagi body gesture-nya pakai mata melotot, pakai yang gaya udah kesel gitu kan, itu akan penyampaiannya beda. Nah, meskipun tulus, tapi kan itu akan terdengarnya dan terasakan oleh anaknya itu jadi berbeda. Dan juga misalnya jangan kita sambil ngobrol, sambil megang HP gitu. Itu juga sekali lagi meskipun tulus, tapi gaya komunikasinya pun perlu diingat. Dan verbal itu hanya 7%, kecil sekali ya, 7% itu, Ya, 93% tuh yang lain-lainnya. Itu sih yang perlu diingat, Pak Yudi. ya. Jadi seperti terlihat ya dari ekspresi wajah kita, nada bicara kita, kita Iya, gentle nggak ya, kita iya, kasih attention nggak ya, kita responsif nggak ya, karena iya, itu semua berpengaruh ya dalam hubungan ya. Ternyata iya, ketulusan itu ditunjukkan dengan eh, diri kita iya, seutuhnya ya di depan anak ya. iya, Nah, betul. sebagai orang tua, apa support secara emosi Bu yang bisa kita berikan kepada anak Hmm. ya, Nah, secara ini positif ya? oke. Ini mungkin ada yang bilang gampang-gampang susah, gampangnya 2 kali, susahnya sekali. Ada juga yang bilang susah-susah gampang, susahnya 2 kali, gampangnya 1 kali. Jadi intinya sebenarnya menerima anak apa adanya ya Pak Yudi. Cuman Hmm, itu tuh menerima anak apa adanya, saya tahu it is easier said than done. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Karena memang di belakang kita bilang kita menerima anak apa adanya, itu adalah perlu kesabaran yang hmm. panjang gitu, dan kebijaksanaan kita juga yang luas gitu. Tidak mudah untuk kita bisa
langsung ke titik menerima anak apa adanya atau acceptance mungkin ya banyak bahasa Inggrisnya. Nah, dari mana tuh bisa anak merasa diterima apa adanya? Dari bagaimana kita menciptakan suasana yang aman untuk anak mengungkapkan emosinya. Hmm. Seringkali yang dari apa namanya dari pengalaman saya praktek filial, pada saat anak mengungkapkan rasa happy-nya, orang tua akan merasa oh ya dia lebih lebih senang. Tapi giliran anak mengungkapkan marahnya, orang tua kepicu. Itu yang tadi Iya. saya bilang kenapa bagaimana saya sebagai filial play coach perlu punya kesabaran juga dan orang tua pun perlu berlatih memiliki kesabaran karena pada saat anak terutama mengungkapkan emosi negatifnya, disitulah kita perlu benar-benar sadar untuk lebih sabar dan tidak terpicu. Nah, pada saat di filial play itu, saya itu beberapa kali melakukan role play supaya orang tua itu bisa lebih apa ya, bahasa Jawanya tuh lebih ngeh ya, lebih sadar Oh, ya, lebih sadar sehingga dia tidak terpicu karena anaknya mengungkapkan emosinya secara apa adanya dan orang tua bisa menciptakan suasana yang aman. Karena biasanya kalau anak marah langsung orang tuanya merasa tidak aman dan hmm. akhirnya marah balik gitu kan. Nah, itu kan akhirnya tidak menciptakan suasana yang aman untuk anak-anak. Sementara tugas orang tua adalah bagaimana menciptakan suasana yang aman untuk anak mengungkapkan emosinya agar anak bisa merasa diterima apa adanya. Seperti itu sih, Pak Yudi. Oh, ya. Jadi nggak cuma hanya suasana, ya, 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 yang kita bangun, ya, tapi kita juga bisa menerima emosi anak, ya, iya, yang betul. diekspresikan dengan, Iya, ya, mungkin anak kan apa adanya, ya. Justru itu betul. justru bagus, ya. Kita bisa Iya, tahu anak lagi merasa bagaimana, ya, sedih. Kan betul. kadang-kadang anak tuh kesepian. Itu mungkin yang Betul. kadang-kadang orang tua nggak sadari, ya. Nah, Iya, dengan kita menerima, kita bisa kayak memberikan, ya, support, ya, saat itu, ya, betul. secara Ya, emosi. Ya, ya, terutama ya. juga kalau marah ya, Pak Yudi ya. Kita Mm-mm. tahu di Mm-mm. apalagi di Jawa gitu di Indonesia kan, Iya, kalau anak marah ke orang tua, wah udah langsung kadang-kadang orang tua udah bilang anak durhaka, nggak boleh begitu sama iya, orang iya, tua iya. dan bla 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 gitu kan. Itu artinya orang tua tidak menciptakan suasana yang aman untuk anak mengungkapkan emosinya. Benar, benar. Kedepannya dia akan diem aja gitu jadinya kan. Nah, Iya, iya. sementara kita memang memberikan suasana yang aman untuk anak mengungkapkan segala emosinya, karena emosi itu semuanya baik, bukan hanya Hmm. yang happy-happy aja gitu, Iya, yang iya. sedih, yang kecewa, yang marah, itu juga semuanya baik. Nah, sekarang orang tuanya itu yang perlu belajar gimana Iya. caranya bisa tetap menerima anak apa adanya gitu dan bisa sabar berada atau hadir di emosi anak yang membuat dirinya mungkin membuat orang tuanya tidak nyaman. Iya, iya. Kadang-kadang orang tua, kalau saya pikir ada banyak ketakutan, ya. Ya, Nanti anak saya kok begitu, ya, eh, ya, marah-marah, ya. Padahal kalau itu diekspresikan dengan aman, anak kan jadi lega sebenarnya, kan. iya, betul. Jadi itu malah jadi kayak relief untuk anak daripada dia mencari coping style yang tidak sehat, ya. Mhm. Dia misalnya memukul teman, kan lebih baik Iya, curhat betul. kepada Ya, orang tua secara terbuka, ya. ya, Jadi ada tips nih, Bu, bagaimana orang tua bisa membantu anak, ya, kayak merasa dimengerti, dipahami ya. ketika mereka lagi nggak ada masalah, ya, mungkin sama temen problem, ya, Mhm. sedang mereka hadapi. Mhm. Ya, itu orang tuanya perlu belajar berempati. Nah, ini Hmm, sekali lagi bisa susah-susah gampang, bisa gampang-gampang susah. Sebenarnya yang penting dari empati ini bagaimana kan kita mau mendengarkan secara aktif supaya hmm. anak itu terus merasakan ada koneksi yang terus terjadi gitu. Jadi kalau orang tua cuman ya, itu kan kayaknya anaknya berapi-api cerita tapi orang tuanya cuman itu bukan empati itu cuman ya udah gitu aja. Nah, ini yang anak apa maksudnya orang tua perlu misalnya memandang anaknya, mungkin duduk lebih dekat lalu supaya anaknya tuh bisa benar-benar
merasa ada hubungan yang bisa saling percaya gitu, dan dia Oke. bisa merasa oh ya dia benar-benar dimengerti oleh orang tuanya gitu. Itu yang pengalaman saya selama ini tidak mudah, dan ya karena memang kita tahu filial play ini kan juga sangat berkaitan dengan budaya ya. Jadi ya itu Hmm. budaya eh, di Indonesia ini atau di Jawa kan lebih yang anak tidak semudah itu mengungkapkan emosinya gitu. Nah, inilah Iya. yang bagaimana tadi kita sudah siapkan suasana yang aman, dan juga kalau anak merasa di orang tuanya tuh bisa berempati, bisa merasakan apa yang dirasakan anak, barulah akan terbentuk kepercayaan atau saling mempercayai. Nah, hal ini akan terus membangun hubungan antara orang tua dan anak yang lebih baik, terus Iya, berkembang. iya. Wah, jadi ada ini ya proses ya yang terjadi Iya, ya. Waktu mhm. kita empati, terus kita fokus sama anak, Iya, kemudian betul. trust itu terbangun ya. Iya, Kalau orang sudah punya trust ya, itu kan dia bisa lebih cerita lebih banyak ya, lebih apa vulnerable ya, iya, eh, lebih bisa. terbuka apa Iya, adanya. betul, betul. Eh, Nah, tapi kalau udah bermasalah gimana, Bu? Ya, jadi hubungan orang tua dan anak ini udah problem nih. Hmm. Ya, bagaimana kira-kira cara mengatasinya? Nah, Ya, mungkin Ibu ada advice ya. menurut saya ini yang paling sulit sih ya, Pak Yudi. Kalau memang hubungan sudah memang ada masalah gitu kan. Semakin anak kita lebih dewasa, kalau mungkin masih kecil, kalau memang kita ada konflik, masih lebih mudah kita membujuknya ya, memperbaiki relationship itu. Tapi semakin dia dewasa, semakin dia punya pemikiran sendiri, punya apa namanya mindset sendiri, itu akan lebih sulit. Dan orang tua itu perlu peka nih, gimana nih relationshipnya dia, apakah masih kan connectionnya sudah dibangun nih, ini kita masih masih beneran connect, apa sudah mulai retak-retak nih, sudah mulai ada masalah. Nah, itu orang tua yang perlu peka terhadap hubungan itu dengan anaknya, karena kebanyakan anak, apalagi dia semakin dewasa, kalau dia rasa dia sudah bermasalah dengan orang tuanya, dia akan lebih banyak diem, memilih untuk Hmm, komunikasi. Nah, itu tuh udah tanda-tanda untuk seorang ibu atau seorang bapak untuk, oh ada apa nih dengan anak saya? Mungkin ada sesuatu hal yang saya sampaikan yang dia tidak suka. Nah, ada yang namanya kita bisa memperbaiki hubungannya itu gitu. Jadi kita memang perlu menyelesaikan konflik dengan balik lagi tadi, dengan secara tulus, menggunakan tadi metode komunikasi yang tidak hanya verbal tapi juga dengan nonverbal. Lalu kita juga memberitahukan bahwa kita juga menerima dia apa adanya. Lalu kita juga mendengarkan dengan empati. Ya, itu berulang lagi semuanya tuh. Tapi memang awalnya orang tua perlu peka nih, oh ini sudah kayaknya dia sudah renggang nih hubungannya. Kok dia udah jarang ngobrol ya sama saya gitu. ya. Nah, mulai tuh orang tua perlu approach lagi, perlu mendekati anaknya lagi untuk bagaimana menggali lagi apa nih yang dia tidak suka, dan berusaha untuk menyelesaikan konfliknya dengan open communication dan empati. Oh, jadi memang tanda-tandanya ada ya, Bu Eka Iya, ya. iya, Kalau anak sudah diem ya, sudah nggak iya, datang kepada kita ya, iya, udah nggak cerita, iya. Nah, itu komunikasi sepertinya ada tapi sedikit aja ya, ya. basa-basi aja. Nah, itu Seperlunya aja. tanda-tandanya itu ya. Ya, betul. Kita perlu aware dan Iya, sadar kita harus pendekatan kembali kepada anak. Saya iya, belajar dari pengalaman pribadi ya, memang koneksi itu nggak bisa dipaksakan. Ya, iya, jadi betul. anak perlu tahu kita kasih effort nggak, kayak gitu loh, Hmm, ya, dalam membangun koneksi. Misalnya, simpelnya aja waktu, ya, waktu anak datang kepada kita, kita perhatikan nggak, kasih waktu nggak, ya, hmm, apalagi anak lagi kelihatan ya dari wajahnya lagi suntuk, lagi hmm. bete ini apalagi ya, Iya, lagi ngopi pun kita sebenarnya harusnya sambut juga ya, iya, karena itu kesempatan untuk orang tua membangun koneksi iya, ya. betul. Kalau koneksi sudah terbangun sebenarnya lebih enak ya kan, Iya, tapi kalau tadi ya kondisinya tanda-tandanya itu kita lihat, nah, sebagai orang tua mari kita lebih aware karena nggak mudah untuk repair itu, tetapi betul. tidak mungkin
apa tidak impossible juga bisa Ya, kayak gitu tetap untuk bisa. di prepare ya. Betul, Oke. tetap bisa Pak Yudi. Dan kalau kita sudah membangun hubungan anak dari kecilnya sudah baik, ya diharapkan sih kerenggangan itu eh, minimal lah, terjadinya minimum. Meskipun tetap akan terjadi karena semakin dia dewasa, semakin dia punya pemikiran yang mungkin berbeda dengan orang tuanya kan. Bahkan Iya, berlawanan barangkali. Dan tidak iya, iya. semudah itu kita bisa merepair atau memperbaiki hubungan kalau anak kita sudah semakin dewasa. Iya, yang sulit tuh kalau berbeda ya, belief, Iya, value, iya. punya identitas diri sendiri Betul, ya kan, itu jadi yang lebih, dimana kita hmm, kok begitu sih ya, kepercayaannya, keyakinannya ya. ya, Nah, betul, tapi malam hari ini kita memberikan ya harapan bahwa tidak ada yang tidak bisa di repair ya. betul, betul, pasti bisa. Berhubungan sudah punya masalah ya, Iya, kita tetap bisa memperbaikinya. iya, Nah, sekarang saya boleh ajak Bu Ina ya sharing-sharing sedikit nih. Ya, Iya, Pak. beliau fokus banget ya membantu orang tua ya menangani kasus-kasus ya sebagai filial play coach. Ya, apa saja sih Bu orang tua kasus-kasus yang sekarang ini yang Ibu bantu? Sebelum kita masuk ke kasus nih Pak, saya mau menyambung Hmm, sedikit tadi ya yang Eka sampaikan ya, bahwa kalau kita udah anak kita udah besar, udah dewasa, itu lebih sulit dibanding ketika anak-anak masih kecil. Nah, artinya eh, kebaikan hubungan orang tua dan anak itu akan jauh lebih baik kalau dimulai dari kecil kan. Nah, dari kecil ini tadi menyambung kepada komunikasi, verbal itu 7%, 93%-nya adalah nonverbal, artinya kita perlu lebih banyak berkomunikasi dengan anak dengan nonverbal. Nah, nonverbalnya anak tuh seperti apa? Saya bilang nonverbalnya anak berkomunikasi itu kadang-kadang sebenarnya mulai bermain, Pak. Bukan hmm, kadang-kadang, memang bermain itu merupakan memang suatu bermain. bahasanya anak-anak mengungkapkan Ya. emosi dia. Karena kita kan tahu kalau menurut teorinya Triune Brain, ya tiga lapisan Ya. otak itu Hmm, dimulai dulu dengan otak reptil dulu gitu ya, mamalia, ya. baru neokorteks. Artinya ketika kita bicara, kita melibatkan banyak logika dan analisa, sementara anak ini belum berkembang ke arah sana, maka dia nggak bisa nerima. Tapi kalau kita masuknya melalui emosi, bagaimana kita kedekatan emosi dengan anak, maka anak akan lebih mudah memahaminya. Nah, saya suka bilang sama orang tua bahwa kita kalau mau mengkoreksi anak, itu perlu sebuah koneksi. Maka ada istilah yang namanya connection before correction. Nah, kenapa sih koneksi gitu kan? Pak, kalau anak-anak udah gede nih, udah dewasa nih, kita sering ngomong gini, kamu ya kalau sama temennya aja nurut. Kalau mama Hmm, yang ngomong kamu nggak nurut. Kita sering dengar hmm, gitu hmm. kan, Pak. Kenapa sih itu Iya, bisa terjadi? Sebenarnya terjadi karena apa? Dia mempunyai kedekatan emosi dengan temannya. Lagi dia iya. sedih, sedih, nilainya jelek, terus temennya bilang gini, udahlah, nggak apa-apa lah, sekali ini jelek, mending kita jajan es dulu. Nanti gampang, Hmm, kita kalau ulangan belajar lagi aja bersama gitu. Tapi kalau mamahnya nilainya jelek, Anda langsung, kamu gimana sih belajar? Dia tidak dimarahin. dipahami. Iya, Padahal iya. tidak ada satu anak pun yang pengen nilainya jelek. Tidak ada satu anak Hmm, pun yang pengen menjadi bodoh gitu kan. iya. Masalahnya adalah dia nggak ngerti bagaimana caranya. Nah, apalagi anak yang masih kecil gitu kan, dia nggak tahu bagaimana. Maka ada istilah bermain adalah bahasa anak-anak. Mainan itu kata-katanya. Jadi saya menemukan banyak apa ya ungkapan ketika saya juga Iya. praktek sebagai play therapy, anak tuh mengungkapkan emosi itu kelihatan banget dari mainannya. Nah, Hmm, artinya bermain itu menjadi satu jembatan yang bisa dipakai oleh orang tua untuk membuat satu koneksi dengan anak. Nah, bermainnya yang kayak gimana? Nggak mungkin kita bermain sepanjang hari kan. Anak juga harus tahu batasannya. Kapan main, kapan belajar gitu kan. Nah, iya. akhirnya apa? Kita akan wadahi satu waktu yang benar-benar anak itu bisa mengeksplorasi emosinya. Dia bisa diterima apa adanya sama mamahnya. Dan di waktu yang kita sebut dengan special playtime, di mana anak hanya dalam waktu yang singkat, anak tuh benar-benar merasa happy karena dia boleh ngapa-ngapain aja.
Nah, ini yang menarik karena di play therapy termasuk di filial play ini kita memakai pendekatan yang namanya non-directive play. Artinya kita Ya. bermain, boleh main apa aja. Tapi kita juga dibatasi dengan mengikuti 8 prinsip X-Line. Di mana Hmm. ada prinsip-prinsip anak diterima dengan hangat, Iya. diperbolehkan menjadi apa aja gitu kan. Orang tua mengikuti anak, anak sebagai leader. Itu tuh membuat apa ya, anak jadi berani berekspresi dan dia merasa diterima oleh mamahnya. Nah, yang menarik adalah orang tua suka datang sama saya, Bu, katanya non-directive play. Terus gimana dong, Bu, kalau anak saya suka-suka? Di 8 prinsip X-Line yang ke-8 itu ada yang namanya memberikan batasan secukupnya. Batasan Hmm. secukupnya itu adalah membuat anak untuk dia sadar bahwa dia dalam realita hidup, dia nggak bisa tuh seenak-enaknya terus. Ada batasannya. Di waktu tertentu, di tempat tertentu, dia boleh mengungkapkan itu. Tapi di waktu dan tempat yang lain, dia perlu lihat situasi dan kondisinya. Itulah di 8 prinsip X-Line yang ke-8 yang mengenai batasan itu yang membantu anak menjadi back to reality dan dia bertanggung jawab. Nah, ini yang menarik, Pak. Ya. Waktu di special playtime, yang saya suka minta orang tua melakukannya setiap hari, 5 hari dalam seminggu, karena yang 2 hari bolehlah dia buat main sama keluarganya gitu kan. Hanya 15 menit atau 20 menit, itu bisa apa ya, terbangun koneksinya dan anak bisa berubah secara ajaib. Itu yang saya Wow. bilang, Hmm. magical of play itu benar-benar terjadi gitu. Eh, Hmm. ketika saya menjadi seorang filial play coach, saya tuh suka banget dengan profesi ini karena apa? Miss Alice sebagai supervisor saya pernah nanya sama saya, Bu Ina sebagai filial, apa yang paling menyenangkan buat Bu Ina? Saya bilang Hmm. play observasi ketika saya melihat observasi orang tua dan anak sedang bermain. Itu begitu pemandangan yang beautiful banget, indah Ya. banget. Contohnya adalah ini salah satu klien saya, anaknya tadinya pemalu, nggak punya temen, dia nggak berani berteman, dia melakukan sesi filial, di play observasi kesekian, ketiga, play observasi ketiga kalau nggak salah. Itu mereka bermain di ruang bermain, pakai kostum, ada mic, terus dia nyanyi-nyanyi. Terus mamanya suruh apa? Suruh jadi penonton konser. Mamahnya dipakein bando yang aneh-aneh, disuruh pakai jubah yang aneh-aneh. Terus mamanya ngapain? Kayak penonton konser. Gini-gini joget-joget gitu kan. Itu saya ngeliat, aduh beautiful banget sih mama ini sampai mau apa ya, menghilangkan kejaimannya demi menyenangkan anak. Habis itu apa? Anak dan ibu ini bisa guling-guling di boneka besar sambil bertatapan, sambil cekikik-cekikik. Kayak mereka berdua aja yang ngerti dari bahasa ketawa, tatap mata, dan cekikik-cekikiknya tuh apa yang mau disampaikan gitu. Nggak ada kata-kata, tapi mereka benar-benar terjalin. Itu indah banget, Pak. Terus Iya, iya. eh, eh, hal yang magicnya apa? Ada satu klien saya datang, umurnya 5 tahun anaknya, dengan keluhan dia direferensi sama psikolog di Bandung. Hmm. Kami di Mindfulness banyak menerima refer dari psikolog. Kasusnya adalah anak ini clingy banget sama mamahnya, dia nggak berani berteman, dan dia kesulitan bicara. Hmm. Waktu pertama dia datang ke Mindfulness, anaknya nempel terus sama mamahnya dan pokoknya susah banget, rewel, padahal ada susternya. Sampai akhirnya dibujuk, saya bilang sama mamahnya, lain kali datang lagi ke saya, tapi nggak sama anaknya. Hmm. Lalu datanglah melalui beberapa sesi, anak ibunya bingung dan segala macam, sampai akhirnya di sesi ke play observasi kedua, kedua, eh, ke ketiga Pak, ketiga, Hmm. karena play observasi yang pertama playfulness, kedua itu, terus ketiga tanpa sadar anak ini main mobil-mobilan di sentre, Iya. dia ambil mobil ini mobil itu, terus dia bilang gini, mama gajahnya naik helikopter, dia bilang gitu. Hmm. Ini semutnya masuk ke ambulan. Hmm. Berarti itu sambil senyum-senyum. Iya, Terus iya. udah gitu dia taruh eskavator,
di sentre, dia puter-puter. Mama, eskavatornya mutul-mutul, dia bilang gitu dengan cadelnya. Mama, Iya, iya. eskavatornya mutul-mutul. Saya bingung. Ini anak katanya kesulitan bicara, tapi dia bisa berkata helikopter, dia bisa bicara ambulan, dia bisa bicara eskavator, Pak. Oh Sementara iya, iya, iya. yang dewasa aja kadang-kadang belepotan tuh ngomong Iya, ngomong iya. eskavator dan helikopter kan. Mamanya nggak sadar. Itulah Hmm. fungsinya seorang FVCM itu bisa, saya tuh bilang, FVCM itu bukan ngajarin, bukan lebih hebat, tapi FVCM itu filial play coach and mentor itu dia tuh jadi center. Mana nih Hmm. blind spotnya orang tua, kita bantu centerin. Hmm. Waktu setelah selesai pre-observasi, kita review kan. Bu, sadar nggak Bu, tadi anaknya bilang apa? Enggak, karena saya asik main. Kan kata Bu Ina, jangan pikirin aturan. Jangan pikirin benar salah, non-directive play lah, dan ini dan itu, tapi enjoy aja katanya. Jadi saya menikmatin, Bu. Dia nggak sadar tuh, begitu disebut, Bu, tadi kan dia bilang ekskavator. Ekskavator coba Ibu sebutin, susah apa enggak sih? Hah? Anak saya bilang ekskavator. Loh, kan tadi, oh iya, Iya. iya, dia ngomong ekskavatornya puter-puter, mamanya baru nggak. Setelah itu, dia dapat report dari terapis wicaranya bahwa anak ini kemajuannya pesat banget. Hmm. Dan di akhir sesi, papahnya sering di luar kota, datang ketemu anaknya, dia bilang, ini anak kok jadi cerewet. Saya bilang gitu, tuh kan orang tua tuh suka aneh. Anaknya susah ngomong, dikomplain, diterapiin. Begitu anaknya cerewet, masih dikomplain, kok anak gue jadi cerewet ya. Nah, itu magic banget gitu, Pak. Jadi Iya, iya. nggak usah dengan effort yang luar biasa, hanya menemani bermain, itu bisa jadi berubah. Wow. Ada lagi nih yang menarik nih, ada lagi. Hmm. Satu ibu datang ke saya. Dia tadinya punya satu tempat kursus musik. Karena Hmm. pandemi, tempat kursusnya tutup, bermasalah, tutup. Dia full jadi ibu rumah tangga. Pada saat pandemi, dia punya anak kedua. Dia tinggal Hmm. di satu apartemen tipe studio. Dia mengeluh datang kepada saya. Di 2 sesi pertama dia bilang gini, saya ini ya kalau masuk, saya ini ya merasa kalau perkawinan itu jebakan. Dia bilang gitu. Hmm. Perangkap. Saya bingung, hah? Perangkap? Bukannya perkawinan itu menyenangkan? Enggak, jebakan. Saya jadi babu, saya harus ngurus anak, harus ini, anak saya kesel. Dia dengan komplain, semua komplain anaknya yang menyusahkan dia dan segala macam. Saya terima, oke, kita berproses sampai pre-observasi. Pada saat pre-observasi kelihatan nih mama, karena mungkin dia tipe yang pernah tadinya punya tempat kursus yang tipe ngajar, maka dia banyak direktifnya dong. Ininya Iya. diginiin, ini nggak boleh begini gitu kan. Terus saya ingetin, kita kan pakai pendekatan non-directive play, Bu. Oh iya. Nah, mulai nih kaku-kaku. Dia bilang, aduh gimana ya susah. Karena kebiasaan kan memang berubah Iya. kebiasaan kan susah ya, Pak. Sampai akhirnya dia udah biasa nih. Dengan non-directive udah biasa. Nah, saya ajarin dong skill. Virginia X-Line kan bilang soal batasan. Ditetapkanlah batasan. Dia belajar bagaimana menetapkan batasan, bagaimana menegakkan batasan. Karena batasan ini nggak cuma ditetapin ya Pak. Kalau nggak ditegakin percuma ada batasan. Gitu kan. Nah, Nah, akhirnya dengan ajaibnya dia bilang gini, itu di sesi ketiga. Sesi ketiga ya, bukan play observasi ketiga. Sesi ketiga dia udah bilang gini, Bu, ternyata anak saya tuh baik ya, yang masalah saya. Itu keluhan soal jadi pembantu itu udah nggak ada. Wah, saya senengnya bukan main kan. iya, Terus iya. bilang gini, Bu, tahu nggak Bu? Itu di sesi setelah play observasi ke keempat kalau nggak salah, keempat ya. Dia bilang gini, Bu, tahu nggak Bu? Sekarang anak ini, saya kan susah. Saya kan tinggal di apartemen tipe studio. Jadi area bermain anak, tempat tidur, makan, dapur dan segala macam jadi satu. Tapi Hmm. karena adanya eh, apa namanya spesial playtime yang ibu ajarin dengan menetapkan satu batasan, anak ini sekarang kalau tidur di kasur nggak bawa mainan semua. Dia Oh hanya iya. bawa 2 mainan mobil-mobilan yang dia suka. Dan itu Hmm. mobil-mobilan kecil yang nggak mengganggu adiknya tidur atau mama papahnya Oh tidur. iya. Yang bermain adalah di tempat ya rak yang deket mainannya aja. Hmm. Terus menariknya, katanya, saya nggak usah harus teriak-teriak sampai berbusa untuk nyuruh anak ini tidur.
Saya cuma ngomong gini, 1, 2, 3, 4 tidur ya, lampu dimatiin. Biasanya Bu, katanya, cekikik, cekikik. Nanti adiknya udah mau tidur, digodain. Ini langsung, dia bisa bilang sama adiknya gini, Dek, bobo yuk, udah di lampunya udah dimatiin. Tidurlah dia, Pak. Dia bilang, Iya, iya. dulu Bu, saya sampai berbusa-busa tuh anak nggak nurut. Ini kok bisa nurut ya, hebat loh, ajaib. Dia bilang gitu. Dan yang menarik, kalau saya lagi nyetir, adiknya mulai ribut, si kakak akan ikutan ribut, kayak ke-trigger, ikutan ikut bikin repot mamahnya. Sekarang dia bisa ngomong gini, Dek, tunggu dong, mamanya kan lagi setir. Nanti Dedek mainnya sama Koko aja. Dedek mau apa? Sini sama Koko dikasih ini ya. Jadi dia selalu membantu mamahnya. Saya bilang, "Aduh, Hmm. ajaib banget. Betapa bersyukurnya saya jadi Filia Playcoach yang melihat perubahan itu. Nah, satu lagi nih, Pak. Iya. Yang terakhir, itu datang satu orang sarjana psikologi. Dia lulusan psikologi. Dia datang kepada saya, anaknya itu nggak pernah mau dideketin orang. Jadi di Hmm. sekolah, dia tuh menyendiri. Kalau ada temennya, dia suruh pergi temennya. Nggak boleh. Hmm. Marah-marah aja. Perintah guru kadang-kadang nggak diikutin. Terus saya jelasin soal filial bahwa di sini melalui metode bermain. Pertanyaannya adalah, cuman main, Bu? Dia bilang gitu. Iya, cuman main, saya bilang. Kalau cuman main, setiap hari udah main. Saya kan nggak Hmm. kerja. Saya lagi nulis buku nih tentang anak, dia bilang gitu. Jadi kalau main sih, masa sih cuman main aja bisa jadi eh, terapi ya, Bu? Dia bilang gitu. Hmm. Gini deh, saya bilang gini. Kita itu nggak akan pernah tahu kalau kita nggak ngerasain kan. Saya Iya, bilang. pengalaman. Iya. Saya hanya pengen tahu nih, seberapa besar intensi ibu untuk memberikan wadah yang aman dan nyaman untuk emosi anak ini. Ketika anak ini emosinya enak, dia merasa aman, dia merasa nyaman, maka dia melihat dunia luar pun menjadi aman dan nyaman kan, Pak? Kalau dia Benar. melihat dunia lain di luar dia itu aman dan nyaman, maka dia akan bisa menerima temannya. Untungnya nih Pak, untungnya si ibu tuh percaya sama saya. Padahal saya nggak pakai hipno, nggak pakai apa-apa ya. Untungnya si ibu Iya, ini iya. percaya nih. Dia ikutlah sesi. Karena dia benar-benar berkomitmen, dia ikutin semua tugas yang saya Iya. kasih, cara-cara yang saya kasih, termasuk ketika di play observasi pertama. Saya lihat kan playfulness-nya gimana. Saya benerin dengan melakukan role play, ibunya jadi anak, saya jadi ibunya. Dia baru ngerasa gini, oh iya ya, saya tuh main, tapi anak nggak ngerasa ditemenin main sama saya. Hmm. Dari situlah dia berubah. Dan dia bilang, Bu Ina, ini keren banget. Hmm. Anaknya sekarang bisa ngikutin semua kegiatan di sekolah. Kemarin Wow. ada temennya yang jatuh, anak ini bisa deketin, terus dia bilang gini, sakit ya, sini lututnya yang ada lukanya aku bersihin, terus dia bersihin lukanya. Itu Iya. gurunya di sekolah sampai gini, wow, si ini kok sekarang jadi begini ya, dia bilang gitu. Nah, menarik lagi nih Pak, kalau tadi Hmm. ceritanya kan anak yang susah bicara, ketika Iya. jadi cerewet, orang tuanya komplain, loh kok jadi cerewet gitu. Nah, sekarang anaknya udah bisa main sama temennya. Dia Hmm. pengennya main ke tetangga. Mamanya yang kewalahan. Bu, sekarang masalahnya lain lagi. Kenapa? Ini anak udah senang berteman. Sekarang dia pengennya main terus ke rumah temennya. Jadi dia kalau kalau sekolah sekarang udah ya, dadah mama. Terus dia pakai sepedanya masuk ke sekolah. Iya, iya, Nah, iya. sekarang pulang sekolah, mama aku mau main ke rumahnya siapa sebelah gitu kan. Dia Iya, main. iya. Ayo dong kamu pulang ini dulu. Enggak, aku mau main dulu. Nah, sekarang adalah masalahnya udah bergeser. Jadi Iya, itu perubahan-perubahan yang magic buat saya. iya. Nah, apa sih sebenarnya kok bisa magic? Saya melihatnya gini, Pak. Sebenarnya kadang-kadang kita itu punya perspektif, persepsi yang berbeda antara orang tua dan anak. Hmm. Anak ketika melakukan sebuah perilaku, motivasinya itu seringkali kita anggap sebagai sebuah motivasi yang ini anak manja, ini anak Hmm. cari perhatian, ini anak keras kepala, ini anak egois, ini anak nggak peduli. Padahal mungkin sebenarnya dia itu bukan cari perhatian, Pak. Dia Iya. mencari sebuah koneksi.
Hmm. Mama papahnya nggak pernah connect sama dia. Mama papahnya terlalu sibuk. Nah, Hmm. kita sering dengar orang tua yang pingsan ya. Orang tua yang pingsan itu seperti seperti apa sih? Badannya ada, Hmm. ngomongnya ada kedengeran nih. Tapi pikirannya nggak tahu kemana. Hmm. Padahal menurut saya sebuah koneksi itu bisa terbangun ketika kita apa ya punya integritas antara pikiran, perasaan dan perilaku kita itu jadi satu. Kita Iya. mikirnya adalah sama anak, perasaan kita ada di anak, perilaku kita, Iya. badan kita semua lagi sama anak. Hmm. Maka ada yang bilang bermain itu adalah kegiatan yang sangat mindful. Hmm. Sangat mindful. Orang kalau udah main, itu udah lupa waktu kan, Pak. Pikirannya ke Benar. situ, perasaannya ke situ, badannya ke situ. Maka itu sebuah kegiatan yang sangat mindful. Kalau kita mau jadi orang yang punya integritas, jadi satu Iya. nih antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Bermain aja, Pak. Udah pasti itu jadi Oh, satu, gitu kan. Nah, Virginia iya. Exlan pernah bilang gini, Virginia Exlan itu bilang, masuklah ke dunia bermain anak-anak dan kamu akan menemukan tempat di mana pikiran, hati, dan jiwa mereka bertemu menjadi satu. Hmm. Ya. Jadi Artinya kita kan semakin benar-benar. kenal ya. Heeh. Nah, kalau kita non-direktif, anak ini mau ngapa-ngapain boleh. Berarti kan kita jadi wadah kan, Pak. Anak ini Iya. diberi kesempatan untuk berbuat salah. Dia sadar, oh iya salah mama ininya dibenerin ya. Bahkan kemarin orang tua bilang gini, saya nggak nyangka loh, puzzle yang tadinya kepotong dia cuma bisa 6 potong, dia bisa lebih sekarang. Dengan dia melakukan trial and error sendiri, mamahnya nggak pernah ngasih tahu lagi. Bahkan terakhir dia tunjukin ke saya, main Lego itu, udah posisinya tinggi yang saya juga bingung. Ini anak ya, belum 3 tahun. Dia bisa bikin kayak satu gedung, bukan gedung sih, kayak rumah, ada Iya. tangganya, ada tiangnya, ada atapnya. Ini untuk nyambungin atap ini kan nggak gampang. Iya. Tapi itu bisa dilakukan sama anak ini karena apa? Karena orang tua memberi kesempatan untuk bereksplorasi, bereksperimen. Nah, Iya. tadi balik lagi, Pak. Sebenarnya kebutuhan anak tuh apa? Kebutuhan anak itu kan pengen merasa dicintai, pengen merasa bahwa dia itu punya daya, dia bisa. Hmm. Gitu kan. Dia pengen merasa bahwa dia tuh bernilai. Dan apalagi anak kecil, semua orang sebenarnya nggak cuma anak kecil, itu sebenarnya pengen punya kesempatan untuk bereksperimen dan bereksplorasi. Karena bereksperimen dan bereksplorasi adalah salah satu tujuan kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi kan Pak? Menemukan Iya. segala sesuatunya. Invention penemuan itu kan dari eksperimen dan eksplorasi. Jadi kalau kita mau anak kita ini menjadi saintis, anak kita mau jadi apa? Kalau kita tidak pernah kasih kesempatan untuk bereksperimen dan bereksplorasi, gimana dia bisa nyampe ke situ? Nah, Iya. bermain itu memfasilitasi itu. Itu keren banget, Pak. Dan yang Iya. terakhir, anak tuh sebenarnya pengen merasa bahwa dia itu dimiliki. Dia menjadi satu bagian dari keluarga. Kalau Hmm. ibunya melewatkan hanya 15 dan 20 menit bersama dia, tapi full pikiran, perasaan, dan badannya ada di situ. Nggak pegang handphone. Benar-benar fokus. Dia benar-benar enjoy. Terjadi koneksi kan, Pak? Saya selalu bilang sama orang tua, kamu nggak usah ngomong apa-apa. Asal kamu rasain emosi yang sama anak ini kayak apa. Kita sebut dengan energy match. Itu pasti koneksi terjadi. Nggak usah mikirin teori apa-apa. Just enjoy aja bahwa memang kamu ingin mengerahkan seluruh saat ini, yang 15 menit ini. Saya bilang 15 menit itu nggak akan bikin kamu jadi kehilangan omset. Saya bilang gitu kan. Orang nggak suka takut. 15 menit. Kenapa ditetapkan oleh play terapi internasional 15 menit dan 20 menit supaya nggak ganggu kerjanya ibu orang tua Iya. yang iya kan kalau 1 jam mungkin waduh 1 jam gitu tapi kalau 15 menit 20 menit enggak lah nggak akan kehilangan lah pekerjaan gitu kan. Nah itu ketika benar-benar dilakukan dengan enjoy, energinya matching, koneksi terjadi, keajaiban terjadi. Kenapa? Yang tadi Hmm. persepsi orang tua yang katanya anaknya cari perhatian, katanya anaknya keras kepala, manja, egois, tidak peduli segala macam, itu hilang karena dia orang tua paham, oh ternyata anak ini butuh ditemenin, butuh saya berada bersamanya, butuh dicintai, butuh dia merasa punya kesempatan untuk eksplorasi, eksperimen, dan orang tua mensupportnya. Itulah Iya. yang bikin keajaiban itu terjadi. Jadi nggak usah Ah, susah ngocehin kayak apa, anak langsung berubah. Itu iya. sih.
Jadi mohon maaf ya Ternyata Pak. pas ini waktunya ya. Ternyata dengan kita berubah cara berpikir yang sebelumnya fokus kepada problem ya. Sebagai orang tua kan kita ngelihat ada ketakutan. Wah, nanti anak saya gimana ya kan? Terus kita juga kaku ya. Gimana ya caranya ya mendekati anak? Sebenarnya dengan bermain ya segala benteng-benteng mungkin ya, tembok-tembok yang menghalangi hubungan orang tua dengan anak itu bisa diruntuhkan Betul, ya. betul banget Pak. Karena Dan anak itu dua-duanya kan saling happy ini dua-duanya. Kalau nggak ya, happy dan pun bisa cari bareng-bareng kan solusinya. iya, dan anak itu nggak perlu diajarin sebenarnya untuk bermain ya, spontan ya, mereka genuine ya, mereka apa adanya, dan the greatest resources in the world itu kan the mind of our children ya menurut Betul Walt Disney ya. banget. Jadi Betul banget. imajinasi anak itu akan membawa anak bisa menceritakan ya apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Orang tua nggak perlu sibuk-sibuk ya, apa sih yang dirasakan oleh anak? Kita akan lihat sendiri, kita akan merasakan, mengalami sendiri, ya. Iya, Nah, iya, jadi sebenarnya filial play coaching ini adalah sebuah program untuk membantu orang tua, betul ya, Pak. yang mengalami kesulitan membangun hubungan dengan anak melalui bermain. Itu sederhananya. Jadi Betul Pak. orang tua nggak usah pusing strateginya apa, tekniknya apa, ya. Tapi dengan bermain, ya, kita akan bersama-sama, ya, membangun koneksi dan trust, ya. Terus kita semakin memahami anak, kita jadi aware tentang diri kita, ya. Ya. Nah, Apa yang yang kita perlu ubah. Hmm. menariknya gini Pak. Kadang-kadang kita lihat bahwa filial play coach mentor ini seperti seorang terapis yang ingin memperbaiki mental dan emosi anak. Hmm. Tapi yang terjadi adalah perubahan orang tua. Iya. Jadi ketika kita mau anaknya berubah, kita kan ajarin orang tua ini untuk berubah kan. Yang Hmm. tadinya nggak bisa main jadi main, yang tadinya segala ngatur jadi nggak ngatur karena pendekatannya non-directive play. Menetapkan batasan dengan baik karena orang tua banyak yang nggak bisa netepin batasan juga kan. Ketika orang tua ini bisa melakukan itu dan dia kasih ke anaknya, anaknya berubah. Orang tuanya berubah kan? Karena kan ini dari mulai dari orang tua. Orang tua berubah. Si FPCM ini kalau ngajarin tapi dia nggak melakukan hal itu, kan nggak lucu kan? Nggak dapet banget gitu si orang tua. Jadi mau nggak mau Hmm. kita udah kelihatan anak berubah, orang tua berubah, si filial play coach and mentornya pun berubah. Nah, menariknya, orang tua akan menjadi agent of change. Karena anak berubah. Ketika dia berubah, dia akan pengaruh perubahannya ke suami, perubahannya ke saudara, perubahannya ke teman. Artinya itu kayak batu dicemplungin ke air, tung, langsung cerut. Hmm. Pengaruhnya itu kemana-mana. Itu sih Iya. Pak. Yang bikin keren dan saya suka dengan filial play coach and mentor tuh itu. Nggak usah jauh-jauh ingin bermanfaat buat orang banyak. Cukup jadi FPCM. Bantu satu orang untuk menjadi agent of change. Akan banyak orang yang berpengaruh. Wah, dampaknya ya kepada keluarga ya nggak cuma ada dengan anak ya. Oke. Iya, iya. Oke, nah teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bagi yang mau bertanya, saya berikan kesempatan, bisa di chat ya, nanti saya ajak Bu Eka dan Bu Ina ya, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Banyak sekali ya eh, hal-hal yang kita bisa pelajari pada malam hari ini ya. Jadi apa yang kita lakukan sebagai filial play coach adalah kita ingin ya orang tua itu merasa mampu ya menjadi agen perubahan untuk perubahan anaknya dan terutama dalam hal hubungan ya. Eh, tapi pastinya harus ada coach yang mendampingi ya. Mungkin sebagai orang tua kita awalnya kaku ya nggak bisa gimana cara bermain ya. Terus terlalu direktif ya kepada anak. Terus banyak interupsi ya, banyak ngajarin anak, nasihat anak tapi nggak efektif. Nah, dengan adanya filial play coaching ini, ya orang tua bertahap akan dibantu. Jadi kita nggak akan membuat orang tua overwhelmed, belajar kita kasih explain ya style apa parenting ya skillnya itu apa aja ya kita kasih tunjukkan caranya ya role play ya kita kasih masukan ketika observasi dan kita kasih motivasi pastinya ya.
untuk orang tua nggak apa ya, aduh lemes kayak gitu loh ya. Bisa semangat ya, terus membangun hubungan ya dengan anaknya. Silakan ya kepada teman-teman sekalian yang mau bertanya. Ini ada pertanyaan yang masuk, Bu Eka dan Bu Ina ya. Bagaimana menghadapi anak yang sudah sempat mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga dari orang tuanya sendiri saat usia toddler? Dan saat ini anak sudah usia sekolah SMP. Sepertinya anak ini sudah punya pemikiran sendiri dengan orang tuanya. Ya, silakan Bu Eka atau Bu Ina ya. Ya, menariknya di play therapy Indonesia ini kita ada assessment. Jadi kita akan Hmm. lihat sebenarnya anak-anak ini masalahnya seberat apa. Jadi kita lihat dulu dari hasil asesmennya. Kalau memang itu bisa cukup dengan filial play coach and mentor, kita bisa tanganin. Tapi kalau dirasa itu udah cukup perlu bantuan play terapis, maka akan lebih bagus kalau anak ini mengikuti play terapi dan orang tuanya mengikuti filial. Jadi Hmm. kayak anak ini ada terapis yang membantu, tapi orang tuanya pun dibantu supaya dalam kesehariannya ini nih anak-anak juga dapat wadah yang aman dan nyaman. Karena mungkin aja ketika pernah dapat kekerasan dalam rumah tangga, dia punya sedikit trauma dengan orang tuanya, jadi susah untuk melakukan koneksi. Kalau kita paksain dengan filial, buat masuknya kan, apalagi anak ini udah SMP ya, itu Ya. agak agak repot. Tapi kalau dia bisa ngikutin dulu play terapi dulu, dia kan di ini dulu nih, dikasih wadah dulu yang enak. Dia akan membentuk satu kepercayaan bahwa oh dunia luar aman dan nyaman gak apa. Dia mulai pelan-pelan bisa nerima orang tuanya. Nah, dari situ orang tuanya ikut filial bisa kebantu. Itu sih menurut saya. Mungkin Mbak Eka bisa nambahin ya, Mbak Eka. Iya, betul. Jadi kalau memang itu dari asesmennya memang kasusnya kelihatan berat, ya kita jalan paralel. Jadi dia anaknya play terapi, lalu orang tuanya supaya dia juga bisa tadi tuh membuat play itu menjadi magical dan memperbaiki hubungannya dengan anaknya. Orang tuanya juga ikut filial play. Seperti itu sih, saya setuju sih. Iya. Jadi kita nggak sembarangan ya memberikan intervensi. Kita lihat bagaimana keadaan anaknya, terus kesiapan orang tuanya. Ya, jadi kalau bersama-sama dibantu itu sangat maksimal ya perubahannya. Ya. Kemudian ada pertanyaan juga berikutnya, play therapy ini bisa diterapkan sampai usia berapa? Nah, silakan Bu Ina atau Bu Eka ya. Kalau filial kita mulai dari 2,5 tahun ya sampai dewasa ya. Kalau saya belum pernah menangani yang dewasa, tapi Miss Alice sebagai supervisor saya udah banyak menangani orang-orang dewasa ya, yang jadi udah berumur, udah merit gitu ya. Tapi hubungan dengan orang tuanya nggak baik dan itu bisa diperbaiki. Itu dari pengalaman Miss Alice banyak banget diceritain dan itu menarik banget ya. Jadi kalau ngomong play terapi ini bisa diterapin sampai usia berapa, sampai usia berapapun bisa. Karena bermain itu kan satu kegiatan yang bisa dilakukan oleh siapa aja, umur berapapun ya, asal dia mau. Itu sih menurut saya, betul ya Pak Yudi? Nah, ya. Bu Eka mungkin ada yang mau menambahkan? Nggak cukup tadi dari Cukup ini. ya. Jadi memang filial play coaching itu kan kita lebih fokus ke orang tuanya ya. Kalau play terapi kita fokus intervensi kepada klien ya, apakah anak, apakah anak remaja maupun orang dewasa ya. Tapi pendekatannya tetap bermain dan kreatif art. Jadi itu bisa menjadi ekspresi yang aman ya untuk mengungkapkan emosi-emosi yang mengganggu ya, dengan ditampung dengan aman dan itu membantu perubahan dari klien yang kita bantu ya. Nah, berikutnya ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, special time kan 15 sampai 20 menit. Cara membatasi waktunya gimana? Apa diberitahu lebih awal? Silakan. Iya, kalau di special time itu memang nanti salah satu keterampilan yang eh, kita berikan kepada orang tua adalah bagaimana dia memberikan batasan. Nah, salah satu batasannya adalah bahwa special time itu ada waktunya. Jadi 15 sampai 20 menit.
Seperti itu. Jadi kita memang sampaikan di awal dan menyampaikannya juga tergantung usia anak ya. Kadang kalau yang anak kecil mungkin dia udah bisa baca angka, misalnya kita bilang, "Oh, itu jarum panjangnya ada di angka 12 sampai nanti ada di angka 3 misalnya kalau dia pakai clock yang apa yang analog. Kalau digital ya tinggal kita sambil kasih tahu itu sampai angka berapa gitu. Jadi nggak harus yang anak itu kan sebenarnya nggak tahu 15 menit, 20 menit, tapi lama-lama dia belajar dari sense-nya itu, dari oh 15 menit tuh kayak begini ya gitu. Nah, itu nanti anaknya juga lama-lama akan belajar bahwa ternyata waktunya tidak terbatas ya, ada waktunya. Seperti itu sih, Mbak Rida ya ini ya. Ya, Bu Ina, udah mau Iya, tambahkan? betul betul banget apa yang dikatakan oleh Mbak Eka ya. eh, ada batasan-batasan yang kita sebutin dulu di awal sebelum special time ya. Dan menariknya adalah untuk anak-anak kecil, saya suka bilang sama mama, sekalian tuh kayak ngasih tahu tuh soal jam, kayak ngasih tahu soal angka gitu kan. Ini angka 1, ini angka 5, jadi nanti ini sendiri gitu ya. Atau juga kita bisa, kalau anaknya udah lebih gede, dia lagi belajar jam, ini ya 15 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit. Selesai ya, nanti kita di sini ya. Jadi orang tua akan Hmm. kita arahin untuk seperti itu. Jadi banyak role play yang akan kita kasih ke orang tua. Itulah fungsinya FPCM ya. Yang berbeda Iya, kalau main sendiri ya Pak. iya, iya, iya. Beda ya. Kita coaching orang tua step by stepnya ya, sehingga orang tua bisa semakin lebih percaya diri ya waktu nanti melakukan special time sendiri dengan anaknya. Jadi kita persiapkan lebih dahulu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, kalau video hanya untuk ortu anak ya, kalau sebagai pengasuh atau guru bisa tidak ya? Nah, silakan Kak Ya, atau Bu Ina. ya, jadi sebenarnya definisi filial itu kan adalah generasi setelah generasi kita. Jadi intinya generasi kita ke anak kita atau generasi ibu kita ke kita. Itu sebenarnya dari konsep filialnya. Jadi memang filial khusus untuk yang beda satu generasi itu gitu. Ya, Mungkin Bu Ina. Ina mungkin mau menambahkan? Ya, pernah dengar teori attachment kan? Ada satu teori yang dikatakan bahwa ada secure attachment, ada insecure attachment ya, di mana itu pengaruhnya adalah kepada perilaku dan kesehatan mental dan emosi seseorang. Jadi kalau kita di luar heboh soal inner child lah, soal mental health lah, soal segala macam, sebenarnya itu berawal dari kedekatan orang tua dan anak. Nah, jadi program ini dibikin buat apa? Ya untuk memperbaiki itu. Kalau kita tahu masalah kesehatan mental anak adalah dimulai dari kedekatan orang tua dan anak ya, maka yang perlu melakukan filial ya orang tua sebenarnya, bukan di luar keluarga. Keluarga itu kan satu unit terkecil yang membuat kita belajar untuk eh, belajar soal cinta, belajar soal emosi-emosi negatif dan positif yang kita nanti akan bawa supaya di kehidupan ke depan tuh kita bisa ngatasin itu semua. Bisa menghadapi emosi naik turun baik buruk, bukan baik buruk, enak nggak enak ya. Itu tuh kita bisa hadepin sebenarnya biar dia bisa hidup dengan selaras dan maju ke depan. Maka butuh satu yang aman dan nyaman itu adalah ya orang tua. Kan ada yang bilang rahim itu kan sebagai satu kantong yang membuat seorang anak itu merasa aman dan nyaman. Maka ibu itu adalah seseorang yang memberi keamanan dan kenyamanan kepada anak. Jadi filial ini ya yang bagus adalah orang tua dan anak. Kalau ini dikasih ke pengasuh, dikasih ke guru, artinya terjadilah yang namanya orang tua pingsan lagi kan orang tuanya nggak ada gitu kan. Itu sih Pak. Oke, Makasih. jadi bagi Bapak Ibu yang penasaran ingin mengetahui program-program CAE yang lainnya, bisa cek website CAE di www.cae-indonesia.com. Bisa juga cek di IG Cipta Aliansi Edukasi dan bisa nonton video YouTube-nya juga di Cipta Aliansi Edukasi. CAE mengadakan program-program pelatihan di bidang pendidikan anak berkebutuhan khusus, special needs, dan kesehatan mental. Baik, terima kasih Ibu Eka dan Bu Inawati untuk sharingnya. Semoga dengan webinar daring hari ini membantu Bapak dan Ibu semua dapat memahami bagaimana membangun hubungan orang tua dan anak melalui bermain.